Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul malaikatil muqarrabin, Rabbul anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Hadirin dan hadirat yang menyaksikan tausiah Ramadan dari Fatih Bilingual School ini lewat virtual. Pada kesempatan ini saya coba mengangkat tema Ramadan kali ini tentang Ramadan adalah jalan untuk membina akhlak yang mulia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sebagaimana yang sudah kita pahami bersama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengajak orang-orang beriman untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada kaum sebelumnya, agar mudah-mudahan lewat puasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu inti dari takwa adalah akhlak yang mulia. Jadi orang bertakwa, orang-orang yang memenuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satu larangan adalah akhlak yang tidak baik. Berarti Allah menyuruh kita untuk menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Maka salah satu ulama Timur Tengah mengatakan dalam sebuah syairnya, likulli syai'in zinatun fil wara. Setiap manusia itu ada hiasan. Wa zinatul mar'i tamamul adab. Tetapi hiasan manusia pada hakikatnya adalah bukan pada wajah, bukan pada penampilan dan sebagainya, tetapi hiasan itu adalah keindahan seseorang adalah pada akhlak yang mulia. Man kana muftakhiran bil mali wan nasabi fa innama fakhruna bil ilmi wal adab. Kata beliau, kalau ada orang lain berbangga-bangga dengan harta, berbangga-bangga dengan keturunan, maka beliau mengajak kita untuk berbangga-bangga dengan ilmu dan akhlak mulia. Karena dua hal ini, kata beliau, ilmu dan akhlak adalah salah satu tanda orang hidup. Maka ketika akhlak dan ilmu itu tidak ada, maka orang itu dianggap telah mati. Artinya dia tidak hidup pada hakikatnya. Maka beliau mengajak, kalau ada orang lain berbangga-bangga dengan ilmu, dengan harta dan keturunan dan sebagainya, maka beliau ajak, mari fa innama fakhruna bil ilmi wal adab. Mari kita berbangga-bangga dengan ilmu dan akhlak. Huma hayatul fata. Kenapa beliau mengatakan bahwa kita pentingnya ilmu dan akhlak yang mulia? Kata beliau, seorang pemuda itu hidup ketika dia ada akhlak yang mulia. Tapi ketika dua hal itu tidak ada, fa inna faqdal hayati ajmalu bi, orang itu lebih baik mati. Maka salah satu jalan menuju akhlak yang mulia adalah melalui ibadah puasa ini. Kita dididik sebulan penuh, selain kita menahan diri daripada makan dan minum, maka kita seharusnya juga menahan diri dari akhlak-akhlak yang tidak baik, seperti dengki, iri hati dan sebagainya. Ini sebenarnya tujuan dari ibadah puasa. Karena kata Nur Khalis Majid, setiap ibadah itu punya tujuan. Ibadah-ibadah besar semua punya tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tujuannya meningkatkan iman kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan hubungan dengan manusia. Jadi orang akan baik dengan manusia jika seandainya dia punya akhlak yang baik. Orang tidak akan mungkin bisa berbaik sesama seandainya dia tidak mempunyai akhlak yang mulia. Saya kira cukup demikian tausiah pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.